warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Anjuran ayat ini cocok sekali untuk kita untuk senantiasa berhimpun, berorganisasi, berkolaborasi, dan berjamaah dalam wadah Gernas LPKK Indonesia, yaitu Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran di Indonesia, Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran Indonesia yang dilaksanakan secara serentak, bertahap, dan berkelanjutan untuk kalangan remaja, dewasa, dan lansia, juga untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Kita awali dengan apa itu LPKK Indonesia. LPKK Indonesia adalah organisasi yang independen dan terstruktur dari tingkat pusat hingga tingkat daerah di bawah bimbingan tokoh ulama, tokoh masyarakat muslim, dan tokoh akademik dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. LPKK Indonesia didirikan oleh Syekhona Kiai Haji Mahbub Soleh Zarkashi di Karawang, Jawa Barat. LPKK Indonesia dideklarasikan pertama kali di Masjid Agung Syekh Kuro, Karawang, Jawa Barat pada 19 Desember 2021. LPKK Indonesia dideklarasikan secara nasional di Masjid Istiqlal DKI Jakarta 11 Desember 2022. LPKK Indonesia mengadakan milad yang pertama sekaligus pengukuhan DPP LPKK Indonesia dan TOT Mu'alim Al-Quran tingkat nasional pada 4 November 2023 di Masjid Istiqlal DKI Jakarta. LPKK Indonesia sah secara hukum dengan akta notaris nomor 17 pada tanggal 24 April 2024 dengan SK Menkumham nomor AHU.00.37.01.07 tahun 2024. Latar belakang Gernas LPKK Indonesia. Review populasi pada April 2024, negeri Konoha yang konon adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sudah bergeser posisi, di mana Indonesia yang dulunya adalah negara dengan populasi 98% penduduknya adalah muslim dan populasi umat Islam terbesar di dunia, saat ini telah menjadi runner-up dengan jumlah penduduk muslimnya kisaran 236 juta jiwa. 84% penduduk Indonesia adalah muslim, diikuti oleh negerinya para dewa, yakni India dengan 200 juta jiwa penduduknya adalah muslim. Sedangkan puncak klasemen di jumlah penduduk muslim di dunia saat ini adalah Pakistan dengan 240,8 juta jiwa penduduknya adalah muslim
atau kisaran 98,18%. Secara presentase kuantitas penduduk muslim di Indonesia ternyata mengalami penurunan yang sangat drastis. Apakah ini juga diikuti oleh kualitas yang menurun juga? Fakta yang ada. Saat pembukaan MTQ di Padang, Menteri Agama saat itu menyampaikan bahwa 65% penduduk muslim di Indonesia adalah buta aksara Al-Quran. Dan pada bulan April 2023, Bapak Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR, dan berdasar survei IIKI menyampaikan bahwa angka buta aksara Al-Quran di Indonesia mencapai 72%. Ini fakta yang membuat kita miris dan sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, kemana saja Anda selama ini? Kemana saja guru-guru ngaji yang hampir di setiap masjid dan musola senantiasa ada belajar mengajar Al-Quran? Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan untuk kita semua umat Islam di Indonesia. Kabar baiknya adalah karpet merah sudah terbentang luas di hadapan kita. Untuk bergerak, untuk berjuang dan syahid, mati tersenyum dengan ridho Allah untuk membersamai Al-Quran dalam Gernas, Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran di Indonesia. Visi dan misi Gernas LPKIKI Indonesia. Visi LPKIKI Indonesia: berkhidmat menjadi perekat umat melalui Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran di Indonesia. 3 bidikan misi LPKIKI Indonesia. Yang pertama, pengentasan buta aksara Al-Quran di Indonesia. Kedua, menggalang dan membangun gerakan kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pengentasan buta aksara Al-Quran. Ketiga, mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan para mu'alim Al-Quran. Untuk mewujudkan target bidikan misi tersebut dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran, Gernas LPKIKI Indonesia berjuang dengan sistem pembelajaran klasikal, cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran, metode Islah. Alhamdulillah, dengan metode Islah hanya butuh 2 atau maksimal 3 hari, insya Allah bisa bebas buta aksara Al-Quran dengan target surat Al-Mulk. Indonesia Emas tahun 2045 dengan terbebas dari buta aksara Al-Quran di Indonesia sudah menanti di depan kita. Mari bersama-sama kita menyamakan persepsi dalam satu kesamaan visi dan misi Gernas LPKIKI Indonesia, yakni Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran di Indonesia, yang dilaksanakan secara serentak, bertahap, dan berkelanjutan untuk kalangan remaja, dewasa, dan lansia, juga untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. LPKIKI hadir bukan untuk menyaingi, tapi kami hadir untuk saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi. Insya Allah, dengan berjamaah akan menjadi lebih mudah dan bertambah barokah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada semua jamaah dimanapun berada, mari kita dukung dan ikut mengaji bersama LPKIKI dengan metode Islah oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mahbub Soleh Zarkasi, alumni Buntet dan Pondok Modern Gontor. Sudah dideklarasikan berdirinya di Masjid Agung Syekh Puro. LPKIKI hadir dalam rangka mengentaskan buta aksara Al-Quran yang masih mencapai 65% orang Indonesia tak bisa baca Quran. Dan LPKIKI ini hadir di seluruh provinsi. Di setiap provinsi di Indonesia ini ada LPKIKI, kabupaten dan kota sampai tingkat desa, insya Allah. Allahumma arhamna wa daulatana Indonesia bil Quranil Karim. Berkah selalu buat LPKIKI, berkah buat umat Islam di Indonesia, berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik, penuh kegembiraan, bentuknya lembaga pembelajaran Qiraatul Quran atau LPKIKI yang bertujuan untuk ikut mengentaskan buta aksara Al-Quran di kalangan umat Islam di Indonesia yang mencapai sekitar 70%. Sebuah ironi, bahkan nestapa, bahwa mayoritas dari umat ini belum mampu membaca wahyu ilahi. Oleh karena itu, LPKIKI ini sangat penting dan berfungsi untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran. Saya mendukung, bersatu di bawah naungan LPKIKI, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita bisa mengentaskan buta aksara Al-Quran. Untuk menggapai Indonesia Emas ini memerlukan persyaratan. Yang pertama, warga negara kita khususnya yang beragama Islam ini harus terus memantapkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalwa Abdallah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, mengajak kepada seluruh penyuluh agama di seluruh Indonesia, khusus yang bertugas di Jabodetabek, untuk mensukseskan gerakan nasional pengentasan buta huruf Al-Quran atau buta aksara Al-Quran yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pembelajaran Qiraatul Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Ma'arif, Ketua PBI DKI Jakarta, mendukung kegiatan gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran. Khususnya yang beragama Islam ini harus terus memantapkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya penghargaan kepada lembaga LPKIKI. LPKIKI ini adalah sebuah lembaga yang menyumbang gerakan secara masif untuk menuntaskan buta aksara Al-Quran Indonesia. Hari ini sangat berbahagia. Pertama, hari Jumat, hari berkumpulnya umat Islam. Yang kedua, sedang berlangsung seminar pembahasan tentang Al-Quran oleh LPQQI, Lembaga Pengajaran Qiraatul Quran Indonesia. Dan alhamdulillah saya berharap dan sangat bahagia semoga ini menjadi kendaraan untuk kita semuanya mengentaskan orang buta huruf Al-Quran yang lebih kurang 60-70%. Kalau dihitung 300 juta, 200 juta lebih kurang yang buta huruf Al-Quran. Tanggung jawab siapa? Kan sama-sama kita ini. Maka ini salah metodenya diberikan oleh LPKIKI untuk kita semuanya bersama berjamaah, dan tidak ada yang hebat di sini karena yang hebat adalah Allah saja. Jadi Allahu Akbar adalah Allah yang Maha Dasar, yang kita semuanya para alim ulamanya, muallimnya siap memotong ekor kita. Kita bukan siapa-siapa, Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program ini dalam rangka untuk membantu muallim. Jadi masyarakat tidak ada bayar membayar, tidak ada, dia gratis. Masyarakat dari anak-anak sampai orang tua, mau dia SD sekolah atau tidak sekolah, diajarkan untuk Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Itu tahap pertamanya, baca Al-Quran.
Dan yang kedua, muallimnya itu yang tanggung jawab LPKK. Tanggung jawab untuk dia mencarikan kesehatannya, kesejahteraannya. Jadi dia berpikir hanya untuk yang terbaik. Sebab lihatlah, untuk kursus bahasa Inggris jutaan, kursus berenang jutaan. Tapi begitu baca Quran, orang nggak menghargainya. Bahkan tidak ada harganya. Kata Allah, dan kau jual ayat dengan harga murah. Artinya apa? Kita persiapkan, kita berikan yang terbaik untuk muallim pengajar Al-Quran. Siapa saja dia belajar Al-Quran, dia mendapatkan kesejahteraan lahir batin insya Allah. Sebab itu adalah pejuang-pejuang ilahi. Ingat bahwa Allah sangat dekat dengan keluarga. Kalau punya keluarga, puja keluarga Allah, ahlullah, ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, ahlul jannah. Jadi keluarga Allah itu adalah keluarga yang Al-Quran, yang senantiasa beribadah, yang betul-betul bertakwa dan saling memaafkan, dan juga adalah ahlul jannah. Semoga LPKKI ke depan sama-sama semua kita berjuang. Jangan lagi pakai namanya, tapi tampilkan Allah yang akbar, ayat-ayat yang dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya Dude Harlino ingin mengucapkan selamat milad yang pertama untuk LPKK, lembaga yang mempunyai misi untuk memberantas buta huruf baca tulis Al-Quran di bawah pimpinan Kiai Haji Mahbub Zarkashi, satu lembaga yang punya misi yang sangat mulia untuk memberantas buta huruf dan baca tulis Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan saya berdoa dan juga saya memberikan dukungan kepada LPKK untuk terus dapat memberikan program-program yang semakin luas kepada banyak masyarakat di Indonesia agar dapat memberantas buta huruf baca tulis Al-Quran. Dan insya Allah semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari program yang diberikan oleh LPKK. Dan juga untuk seluruh jajaran pengurus, para pengajar, tim yang ada di seluruh Indonesia di lembaga LPKK ini untuk terus semangat, untuk terus istiqomah dalam memberikan program yang terbaik agar nanti insya Allah mudah-mudahan Indonesia bisa lepas dari buta huruf baca tulis Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keberkahan, kekuatan, dan semangat yang paling besar kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam LPKK. Terakhir sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat milad yang pertama untuk LPKK. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.